Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah, NIM 2203154. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan diagram konteks dan aliran data pasien, di mana diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas internal masukan dan keluar dari suatu sistem. Di sini saya menggunakan komponen De Marco-Jordan, di mana bentuk oval adalah proses, yaitu transportasi masukan menjadi keluaran pada aliran data. Gerakan data atau informasi dari suatu bagian yang lainnya, sedangkan yang persegi panjang artinya yaitu terminator adalah menyediakan data untuk input ke sistem dan output. Dari sistem yang pertama saya akan menjelaskan diagram konteks sistem informasi keempat, penanganan pasien rawat jalan. Jalan itu kita ke TP2RJ. Di TP2RJ kita masukkan identitas pasien dan melakukan penerimaan pasien. Setelah itu datanya kembali kirim ke sistem informasi rawat jalan. Kemudian kembali kita ke poli tujuan seperti mata, anak, interna, kulkel, MCU. Sebagainya setelah di poli kita melakukan peresepan obat ke apotek. Kita kirim ke apotek setelah melakukan penebusan obat, semua kita kirim kepada rekam medis. Dan di sini ada kunjungan RJ, diagnosa pasien, jenis pembayaran, pelayanan RJ. Sehingga menghasilkan data seperti kunjungan RJ dari TPRJ, diagnosa pasien dari poli, jenis pembayaran dari TP2RJ, pelayanan RJ dari TP2RJ 10, penyakit itu dari poli, dan pemberian obat dari apotek. Yang kedua itu ada TP2RI. Kita ke diagram konteks TP2RI. Informasi rekam medis di tempat penerimaan pasien rawat inap itu pitu. Kita masukkan data registrasi. Ini data registrasi. Lalu kita terlebih dahulu kirim ke sistem informasi rekam medis. Kemudian kita ke bagian rekam medis, dan di sini ada data registrasi, data dokter, data ruang perawatan, dan lain-lain. Data yang diterima oleh kepala rekam medis yaitu laporan registrasi pasien, kunjungan rawat inap atau laporan diagnosa pasien, laporan jenis pembiayaan, laporan 10 besar penyakit, laporan morbiditas pasien,
rawat inap atau RI. Yang kedua, laporan morbiditas khusus pas rawat inap atau RI. Kita masuk ke bagian TP2RD. Di TP2RD itu kita pertama-tama kita masukkan identitas pasien, lalu melakukan penerimaan pasien. Setelah itu kita masukkan data yang kembali ke sistem informasi penerimaan pasien rawat darurat. Kemudian dikirim ke IGD setelah melakukan pembesaran obat, kemudian kita kirim ke apotik dan apotik setelah ditebusnya semua datanya dikumpulkan di kepala rekam medis. Dan di sini ada pelayanan RD, kunjungan RD, jenis pembayaran, pemberian obat. Itu dari apotik. Waktu kita kirim kembali ke melakukan evaluasi kinerja. Di sini kita dan kita masuk ke bagian HRD atau registrasi pengolahan karyawan, pengolahan absensi dan jadwal, perhitungan gaji kompensasi. Lalu kita masuk ke bagian rawat darurat. Dan di sini ada bagian-bagiannya, itu kita ke TP2RD, lalu ke IGD, ICU atau radiologi, lalu ke kamar operasi, kamar jenazah, rekam medis atau HRD. Dan di sini kita akan ke rawat jalan, yaitu ada TP2RJ, polik, apotik, rekam medis, HRD. Video pendek dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.